Selamat datang kembali di kanal Firza Kutaraja. Memulai akhir tahun ini, kita dihadapkan pada isu pajak pertambahan nilai itu akan naik dari 11% menjadi 12%. Lalu kemudian orang mengatakan, ada yang mengatakan, misalkan di media sosial, kan hanya 1%. Kenapa dibuat heboh? Kenapa kemudian pemerintah menaikkan PPN 12% ini? Ya memang yang bisa menjawab ini hanya pemerintah dan DPR ketika mereka melakukan pengesahan undang-undang ini di tahun 2021 yang mungkin disetujui oleh mayoritas anggota DPR pada saat itu. Sebuah kebijakan itu kan tidak bisa dihasilkan oleh pemerintah saja. Pemerintah memiliki inisiasi, lalu dia membawa ke dalam ranah DPR. Bahwa pemerintah dalam hal ini, dengan logika sistem kapitalisme sekarang, itu mereka hanya bertindak sebagai regulator atau pihak yang mengatur regulasi. Mereka bukan pemain, bukan faktor ekonomi itu sendiri. Nah, untuk menjalankan pemerintahan ini, itu kan dibutuhkan uang. Ya samalah seperti kegiatan-kegiatan lain, butuh biaya. Apalagi pemerintah ini kan memiliki suprastruktur. Suprastruktur ini itu kan harus dibiayai. Di sana ada pemerintahnya sendiri yang berkuasa, kemudian ada staf-stafnya yang bekerja, ada aparat. Apalagi dalam rezim baru ini itu gemuk, ya. Kementerian menjadi besar. Tentu kalau kementerian menjadi besar, struktur kementerian pun akan membesar, stafnya menjadi banyak, dan juga kantor-kantornya juga akan menjadi banyak. Yang butuh biaya. Nah, tapi kembali ke PPN 12%. Nah, dalam logika ini, pemerintah yang sebagai regulator, maka dia punya aset. Asetnya itu adalah yang pertama rakyat. Yang kedua, sumber daya alam, dan yang lain yang semisal itu. Nah, di sini rakyat itu kan berinteraksi, melakukan aktivitas ekonomi dalam hal ini. Dan pemerintah itu menjadikan rakyat ini tentu sebagai sumber, karena kan dia bukan faktor ekonomi. Dia butuh kepada pendapatan, dan dia gunakan masyarakat ini sebagai faktor untuk mendatangkan pendapatan. Nah, karena lagi-lagi pemerintah dalam ini hanya regulator atau pengatur regulasi atau sebagai wasit yang memantau suatu aktivitas kenegaraan ini dalam hal ini ekonomi, maka di sini ada kewajiban bagi rakyat untuk mensupport pemerintah melalui pendanaan agar pemerintah bisa melakukan aktivitas regulasinya. Nah, disinilah kemudian ada logika pajak, di mana sekian persen dari penghasilan masyarakat itu diambil dengan kurang lebih ada 4 klasifikasi. Ada yang dinamakan dengan pajak konsumsi, lalu ada pajak penghasilan, lalu ada pajak capital income, dan yang terakhir itu ada pajak kekayaan. Dalam kebijakan PPN 12% ini, pemerintah mengambil opsi pada pajak konsumsi yang selama ini memang sudah diterapkan, dan ini mungkin yang paling mudah gitu ya diterapkan, karena hari ini pengumuman, esok bisa langsung dilanjutkan. Nah, atau yang kedua misalkan di pajak penghasilan. Pajak penghasilan juga dikutip selama ini dari yang disebut dengan baik itu PPh badan perusahaan maupun PPh orang, yaitu pajak dari penghasilan seseorang dipotong sekian persen. Dan juga ada pajak capital income. Capital income ini Anda punya aset,
mobil, rumah Anda jual, maka ini ada pajaknya. Nah, yang terakhir itu adalah pajak kekayaan. Saya tidak tahu persis apakah di Indonesia ini ada mekanisme pajak kekayaan. 1% dari penduduk Indonesia itu adalah orang paling kaya di Indonesia, yang jumlahnya yang dia menguasai sampai dengan 50% pendapatan yang ada di Indonesia. Orang-orang yang 1% ini tidak terkena pajak penghasilan. Mengapa? Ya karena mereka tidak bekerja. Hanya yang bekerja saja yang dipotong PPh penghasilan. Nah, otomatis para pengusaha yang dia tidak lagi bekerja, dia hanya sebagai owner saja begitu, tidak dipotong pajak kekayaan. Karena sampai saat ini kan kita tidak pernah lihat mekanisme Indonesia itu terkait dengan pajak kekayaan. Oke, baiklah, kita kembali ke pembahasan pajak PPN 12%. Pajak pertambahan nilai atau yang dinaikkan 12% ini itu merupakan tagihan langsung ketika Anda berbeli barang. Misalkan Anda beli sampo, Anda beli sabun, atau Anda beli kebutuhan lain, kebutuhan rumah tangga Anda begitu. Bisa barang-barang kecil-kecil itu, maka itu terjadi potongan-potongan dari jumlah harga barang. Nah, katakan misalkan barang itu seharga 10.000 misalkan, maka akan ditambahkan 12% dari 10.000 itu langsung ketika Anda membelinya. Atau Anda membeli kebutuhan digital ya, seperti misalkan langganan nonton atau langganan Spotify, langganan YouTube misalnya. Apabila YouTube itu seharga 60.000, maka akan segera ada pertambahan sebanyak 20% dari 60.000 itu. Kalau dia satu-satu item, tidak akan terlihat begitu signifikan. Tapi bayangkan Anda mengkonsumsi sekian banyak produk dalam sebulan, dan itu menghabiskan ya mungkin 80% atau 70% dari pendapatan Anda untuk itu, dan sisanya untuk saving. Nah, satu lagi, secara PDB, konsumsi itu menyumbang hampir 60% dari jumlah PDB Indonesia. Nah, ketika pemerintah menetapkan kebijakan seperti ini, tentu ini akan berpengaruh pada kemampuan daya beli yang berefek pada pendapatan PDB tadi. Nah, katakanlah misalkan saya membeli sekian barang gitu. Nah, saya akan mengerem pembelian saya itu, akan menjaga-jaga pembelian saya itu tidak sebanyak lalu lagi. Mengapa? Karena ya sudah ada pertambahan. Mungkin uang yang saya miliki 100.000 itu dulunya bisa dapat 10 item. Nah, ini sudah berkurang menjadi hanya 9 item saja karena ada pertambahan tadi. Tentu ini akan berefek pada akumulasi tadi pada PDB. Jadi pemerintah mengatakan, dalam hal ini Kementerian Keuangan mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan sekitar 50 triliun dari kenaikan pajak PPN 12%. Tapi itu kan harus dikompensasi dengan yang lain-lain. Nah, apalagi kemudian pemerintah mengatakan bahwa 2 bulan ke depan ini, Januari, itu akan ada pemotongan listrik, ada pembagian beras. Nah, ini hal-hal yang harus dikompensasi. Tapi bagaimana setelah bulan-bulan selanjutnya? Nah, maka kalau diperhatikan, seharusnya negara yang memiliki postur yang besar ini, itu kan memiliki penguasaan pada aspek lain. Bukan hanya pada pengendalian konsumsi masyarakat. Atau dia hanya mendapatkan dari aktivitas konsumsi masyarakat, tapi dia kan juga bisa mendapatkan dari aset-aset lain yang dimiliki yang non pajak. Katakanlah seperti misalkan sumber daya alam, kita punya tambang Indonesia, atau pemerintah juga memiliki hutan, pemerintah juga memiliki laut. Kenapa pemerintah tidak memberdayakan ini sebagai media pemasukan? Oh, selama ini kan sudah, Bang. Sudah ada perusahaan yang itu dinamakan BUMN yang mengelola ini. Nah, kalau memang sudah seperti itu, kenapa kemudian harus tarik pajak dari masyarakat seperti ini? Kenapa aspek konsumsi yang
dihantam oleh pemerintah. Kenapa dia tidak mencoba memaksimalkan pendapatan BUMN ini yang mengelola listrik, yang mengelola tambang, misalkan ada aneka tambang antam, atau yang mengelola perairan misalkan. Kita kan tidak hafal seluruh dari BUMN, atau juga BUMN jasa seperti jasa penerbangan Garuda. Kok kenapa yang diambil konsumsi gitu? Kenapa pemerintah tidak memanfaatkan harga batu bara yang melambung tinggi itu demi hanya mendapatkan 50 triliun? Atau juga sumur-sumur minyak yang ada yang dimiliki oleh Pertamina ini kan bisa menghasilkan. Katakanlah misalkan dengan aspek pengelolaan kapitalis ini bahwa itu sudah terjadi pemotongan hingga 50% untuk operasional perusahaan. Tapi kan masih ada sisanya, misal itu saya katakan 50%, bisa juga lebih atau bisa juga kurang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya pemerintah memiliki instrumen-instrumen lain selain pajak konsumsi ini. Kalau tidak begitu, bolehlah kita lihat yang lain. Misalkan di luar sistem perpajakan ini kita lihat cukai atau bea masuk ke Indonesia dari produk-produk yang diekspor dari luar. Ini kan juga bisa menghasilkan penambahan nilai. Artinya bahwa bila logikanya seperti kita dalam rumah tangga, bahwa seorang bapak bisa punya pekerjaan dan dia memiliki berbagai aset, tentu dia bisa maksimalkan yang lain. Pemerintah juga begitu, dengan kekayaan yang dia miliki. Dalam hal ini ada rakyat yang beraktivitas ekonomi, dalam hal itu konsumsi tadi, dan ada aspek-aspek lain yang dimiliki sebagai aset, seperti misalnya kekayaan alam tadi. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk menutupi ini? Kan ada si malakama dari menekan efek konsumsi masyarakat ini. Kalau masyarakat ditekan secara harga untuk melakukan konsumsi, maka masyarakat harus berhemat. Nah, ketika masyarakat berhemat, dia akan melakukan rasionalisasi terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh dia. Nah, tentu itu akan berefek pada daya konsumsi, laju konsumsi yang akan direm atau dipelankan. Kan bisa saja terjadi kemudian rasio pajak yang diinginkan juga tidak tercapai. Sudahlah rasio tidak dicapai, masyarakat sudah ngos-ngosan, sudah habis-habisan, diperas. Sementara dalam prolegnas ada tak amnesti, pengampunan pajak bagi pengemplang pajak, dengan logika bahwa ketika mereka datang kembali ke Indonesia, maka perusahaan-perusahaan mereka yang mengemplang pajak itu yang kemudian dimaafkan, itu akan sustain, akan berlanjut perusahaan mereka, sehingga dengan itu diharapkan ada trickle down effect, sehingga perusahaannya berjalan kembali, orang-orang di sini bisa bekerja pada perusahaan itu. Istilah lain itu menyelamatkan korporasi, agar korporasi itu bisa menyerap tenaga kerja, sehingga kaum masyarakat kelas tengah itu, middle income, itu bisa memiliki opsi lain untuk bekerja, yang itu sifatnya formal. Tapi itu kan belum terbukti. Baru-baru ini kita lihat bahwa India telah melakukan protes terhadap ini, karena di India sendiri itu juga gagal dalam kasus tax amnesty ini. Nah, maka sekali lagi kita lihat rakyat yang kelas tengah yang semakin terhimpit, dan juga rakyat kelas bawah juga akan terkena PPN ini atau kutipan dari aktivitas ekonomi konsumsi ini. Sementara pihak lain yang tadi bahwa dia memiliki kekayaan yang banyak dan penguasaan pada faktor produksi, itu justru dimaafkan pajaknya, yang tentu potensinya jauh lebih besar daripada potensi konsumsi 200 juta rakyat Indonesia ini secara keseluruhan. Coba, apakah ini adil bagi kita? Nah, ini secara logika sederhana. Nah, untuk itulah sebetulnya protes-protes yang ada itu bukan hanya sekedar protes,
Tapi ini juga akan menyebabkan efek yang berat. Terakhir kali pemerintah mengatakan bahwa itu yang naik adalah barang-barang mewah saja. Tapi beberapa minggu kemudian diklarifikasi dengan terbitnya surat dari Departemen Perpajakan yang menyebutkan bahwa semua yang telah terkena pajak PPN 11% ini juga akan kena pajak lagi nanti pada kenaikan 12%. Bagaimana bisa mereka yang memiliki aset besar dan penguasaan pada faktor produksi itu tidak atau dimaafkan pajaknya, sementara mereka yang setiap hari berinteraksi konsumsi untuk mendongkrak kinerja pemerintah dalam hal keuangan itu habis-habisan ditekan daya belinya. Logika macam apa yang dipakai oleh